Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sukmaning Ayu dengan NPM 3101 dari Rombel K2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 sebagai tugas PJBL Manajemen Keuangan 2. Pada presentasi ini, saya akan membahas profil singkat perusahaan, analisis kinerja dan fundamental, analisis resiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan saran. PT Indonesia Pondasi Raya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, khususnya pekerjaan pondasi dan geoteknik. Berdasarkan data kepemilikan saham tahun 2024, mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh Manuel Junako sebesar 85,62%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian perusahaan masih berada pada pemegang saham mayoritas. Pada bagian ini ditampilkan hasil analisis NOWC, TOC, NOPAT, MVA, dan EVA. Secara umum, NOWC, TOC, dan NOPAT mengalami penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, meskipun nilai MVA mengalami perbaikan, nilainya masih negatif. EVA juga masih negatif, sehingga perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis risiko keuangan, profitabilitas perusahaan cenderung menurun yang terlihat dari penurunan BEP, ROI, dan ROE. Dari sisi manajemen aset, perputaran persediaan, piutang, dan aset tetap juga mengalami penurunan, sehingga efektivitas penggunaan aset masih perlu ditingkatkan. Namun, dari sisi likuiditas, perusahaan masih berada pada kondisi yang cukup baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya adalah analisis risiko dan biaya modal perusahaan. Nilai beta mengalami penurunan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa risiko sistematis perusahaan menjadi lebih rendah. Selain itu, cost of equity dan WACC juga mengalami penurunan, sehingga biaya modal perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada slide ini, dilakukan perbandingan antara ROIC dan WACC. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ROIC masih berada di bawah WACC pada tahun 2023 maupun 2024. Artinya, tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan belum mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan masih belum berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham. Debt to capital ratio mengalami penurunan dari 19,50% pada tahun 2023 menjadi 12,67% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi penggunaan utang jangka panjang dalam struktur pendanaannya. Kondisi tersebut sejalan dengan pecking order theory, yaitu perusahaan lebih mengutamakan pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Pada tahun 2024, perusahaan tetap membagikan dividen kepada pemegang saham. Namun, perusahaan juga mempertahankan sebagian laba sebagai laba ditahan. Kebijakan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan kebutuhan pendanaan internal perusahaan untuk mendukung operasional maupun pengembangan usaha. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, profitabilitas dan efektivitas pengelolaan aset perusahaan mengalami penurunan pada tahun 2024. Meskipun demikian, kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong cukup baik. Selain itu, perusahaan juga belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomi karena nilai ROIC masih berada di bawah WACC. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan profitabilitas, mengoptimalkan penggunaan aset dan modal, serta mempertahankan struktur modal yang sehat agar kinerja perusahaan dapat meningkat di masa mendatang. Berikut merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan laporan dan analisis keuangan PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.